Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita diambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Judul renungan kita pada hari ini adalah Jangan Takut Kehilangan. Sejak kita lahir sampai mati, pasti kita pernah mengalami berbagai kehilangan. Kehilangan itu bisa secara fisik maupun materi. Semakin tua, gigi satu persatu mulai tanggal. Rambut rontok, kekuatan melemah, tidak sekuat dulu waktu muda. Kita kehilangan anggota keluarga karena kematian. Secara materi, kita kehilangan harta, rumah, atau uang karena berbagai sebab. Lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, mati pun tidak membawa apa-apa. Sedih saat kehilangan hal-hal berharga itu boleh, tapi jangan terlalu lama. Yesus sudah menanggung banyak penderitaan dan ditolak. Yesus sudah menjalani salib dan mati demi menebus dosa kita. Para rasul memikul salibnya masing-masing dan kehilangan nyawa mereka karena tetap setia mengikut Yesus. Jadi kalau kita saat ini kehilangan kenyamanan, teman, atau keuntungan karena setia mengikut Yesus, tetaplah bersukacita. Kalaupun kita harus kehilangan nyawa karena Yesus, jangan pernah menyesal. Jika kehilangan nyawa merupakan konsekuensi dalam mengiringi Kristus, percayalah Dia pasti menopang kita untuk mampu menanggungnya. Jangan pernah menggadaikan iman kita, sebab Kristuslah juru selamat hidup kita. Mendapatkan dan akhirnya kehilangan itu biasa terjadi. Kehilangan barang, uang, pekerjaan masih bisa dicari. Tapi jangan pernah kehilangan iman kepada Yesus. Tetaplah setia mengikut Yesus. Meski kita harus kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidup. Lebih baik kita kehilangan hal-hal duniawi daripada kehilangan iman kepada Yesus. Kita sebetulnya sudah terbiasa dengan berbagai kehilangan. Karena itu, jangan takut kehilangan. Oke, hari ini kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-9 ya. Nah, ini ada 6S dalam kehidupan orang Kristen. Nah, apa saja nanti kita lihat ya. Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai 27. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dipanggilkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, sekarang kita akan belajar ya, ayat yang ke-22. Yesus berkata, anak manusia. Kita akan belajar terminologi anak manusia. Apakah anak manusia ini menunjukkan pada manusia atau apa sebenarnya? Nah, di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang 13-14 dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Perhatikan terminologi anak manusia disebutkan di sini ya. Lalu diberikan kepadanya, kepada anak manusia itu, kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Berarti anak manusia ini kaitannya sama raja yang diurapi, Mesaya. Nah, terus dikatakan, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Ini yang penting. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal,
tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Berarti kita mendapatkan gambaran pribadi yang digambarkan anak manusia di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 13-14 itu adalah sebagai raja, Mesaya. Dan sifat daripada Mesaya, kekuasaannya itu bukan dalam periode tertentu, bukan. Tapi kekuasaannya itu adalah kekal, tidak akan lenyap. Berarti kalau seseorang yang kekuasaannya tidak akan lenyap dan bersifat kekal, berarti pribadi yang memiliki kuasa itu harus kekal juga nggak? Harus dong. Kan nggak mungkin kalau misalkan pribadinya tidak kekal, tapi kekuasaannya kekal. Nggak mungkin kan? Nah dia tuh memerintah sopo terus. Kan gitu. Kalau dianya tidak kekal, tapi kekuasaannya kekal kan nggak mungkin. Karena itu pemerintahan mengikuti daripada pribadinya. Kalau pemerintahannya kekal, ya pribadinya berarti kekal. Nah, pribadi yang kekal ini digambarkan dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 13. Itu adalah anak manusia. Berarti terminologi anak manusia itu menunjukkan gelar keilahian daripada Yesus Kristus. Oke? Sekarang kita melihat masih dalam ayat ke-22. Anak manusia harus apa? Menanggung banyak penderitaan. Nah, di dalam ayat 22 ini kita melihat ada dua frase ya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Terus ada kalimat yang saya highlight biru, dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, kalau kita lihat kisah para rasul, ini dikatakan gini, dia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan dibangkitkan dan bangkit di antara orang mati. Jadi jelas, ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Jadi Mesias itu harus memiliki keilahian seperti yang kita jelaskan dari terminologi anak manusia. Bukan hanya sekedar pemimpin yang membebaskan Israel. Dan orang Yahudi saat itu memahami Mesias adalah sang pembebas Israel dari penjajahan Romawi. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi saat itu menolak daripada Yesus. Kenapa kok menolak Yesus? Karena Yesus mengabarkan Mesias yang menderita. Yang diharapkan orang Yahudi bukan Mesias yang menderita, tapi Mesias yang membebaskan bangsa Israel dari jajahan orang Romawi. Nah, ini kan dua pengharapan yang berbeda. Jadi, orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Ya. Nah, tapi mereka lupa, di sini memang Mesias banyak menanggung penderitaan. Tetapi jangan lupa, Mesias juga diceritakan apa? Dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa artinya dibangkitkan pada hari yang ketiga? Artinya, Mesias itu yang adanya bersifat ilahi, itu menang atas maut, tidak dikuasai oleh maut. Bukti dibangkitkan pada hari yang ketiga, artinya kematian tidak menguasainya. Kalau kematian tidak menguasainya, berarti dia lebih besar dari kematian itu sendiri. Nah, siapakah pribadi yang lebih besar dari kematian? Tiada lain, tiada bukan adalah Yesus Kristus. Mesias yang sejati, Mesias yang bersifat ilahi. Bagian yang ketiga dari ayat ke-22, itu gini. Mesias itu ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Saudara, ironis sekali ya, bahkan dari orang yang paling sering belajar Taurat pun, itu menolak kehadiran Yesus sebagai Mesias. Nah, dari sini kita lihat, jika mata rohani kita itu tidak dicelikan oleh Roh Kudus, maka kita tidak bisa memahami dan menerima Yesus sebagai Mesias. Kita tidak akan pernah bisa menerima dui natur of Jesus Christ. Jadi natur keilahian dan natur kemanusiaan. Tidak akan pernah bisa menerima. Jadi, jikalau kita tuh bisa percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anugerah Tuhan yang tidak semua orang itu dikaruniai untuk mengerti dan untuk percaya. Saudara lihat Yohanes pasal yang ketiga ayat 3. Yesus menjawab, katanya,
Maksudnya ini menjawab Nikodemus, karena ini percakapan dengan Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak melihat kerajaan Allah. Perhatikan, seorang tidak dilahirkan kembali, tidak lahir baru, tidak born again, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Inilah hal-hal ini menjelaskan ya, kenapa kok sebagai orang Kristen kita menyukai hal-hal yang rohani. Tapi bagi sebagian orang, hal-hal rohani itu adalah hal-hal yang istilahnya tambah membuat dia tuh uncomfortable. Membuat dia tuh tidak nyaman kalau speaking about spiritual things. Itu tidak nyaman. Hal-hal spiritual itu tidak nyaman. Nah, hanya orang yang dikaruniai, punya kerinduan, ketertarikan kepada Kristus. Itu yang menikmati hal-hal rohani. Begitu ya. Mari kita lanjut. Ayat 23. Jadi ayat 22 tadi ada 3 poin tahu ya. Terminologi anak manusia, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bicara Mesias yang menderita. Tapi jangan khawatir. Penderitaan itu tidak selamanya menderita. Karena apa? Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi adanya pengharapan dari pribadi yang bersifat pribadi Mesias ini. Yang ketiga bicara tentang orang-orang yang paling sering bergelut dalam kitab suci, tetapi justru tidak mengerti bahwa Yesus adalah Mesias. Ini yang jadi persoalan. Jadi kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan kita untuk percaya, maka tidak mungkin seseorang itu bisa percaya kepada Tuhan. Oke, itu 3 poin dari ayat yang ke-22 ya. Sekarang ayat yang 23, katanya pada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku. Dan ini merujuk pada barang siapa yang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jadi bukan ditujukan sebagai orang yang berstatus sebagai penggemar Yesus. Penggemar Yesus maksudnya orang yang hanya mengagungkan Yesus, memuji Yesus, tetapi tidak mau menanggung konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Ini sama saja dengan seorang murid yang mau pada waktu ujian itu dapat nilai bagus, tapi tidak mau belajar. Senengannya nyontek. Ini repot. Saudara, kalau misalkan menjadi pengikut Kristus, itu harus siap menerima konsekuensi sebagai seorang pengikut itu seperti apa. Sama seperti seorang murid yang belajar dan dites. Konsekuensi logisnya, ya dia harus belajar dong. Supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam soal ulangan atau tes. Nah, kalau misalnya mintanya tuh pengen belajar, pengen dapat nilai baik, tapi tidak mau belajar, itu sakarepe dhewe. Itu artinya adalah sama seperti pengen ikut Yesus, pengen menikmati berkat sebagai seorang Kristen, anugerah kasih karunia, tapi tidak mau menderita bagi Kristus. Nah, bagian yang kedua dari ayat 23, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Tuhan. Ini penjelasannya ya. Apa artinya menyangkal diri? Berkata tidak kepada keinginan diri sendiri yang menuruti hawa nafsu. Karena yang menjadi raja dalam hidup pengikut Kristus adalah bukan diri sendiri, tetapi Kristus yang bertata. Nah, kalau Kristus yang bertata, artinya kita siap sedia menundukkan setiap keinginan kita kepada sang raja dalam hidup kita, bukan? Yaitu Kristus. Itulah sebabnya kenapa definisi menyangkal diri adalah berkata tidak terhadap keinginan diri sendiri untuk menuruti hawa nafsu. Nah, terus apa artinya memikul salib tiap hari? Ada beban yang harus dipikul. Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ketika seorang menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus. Misalkan disalah mengertikan, dihina, direndahkan, diolok-olok. Tapi tidak apa-apa. Ini sesuai dengan Filipi 1 ayat 29 yang dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Jadi ini satu paket ya.
Paketnya itu dikaruniakan memang percaya. Betul, itu karunia. Tetapi menderita untuk Kristus, itu juga karunia. Satu paket McDonald, bro. Ya. Oke. Nah, ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini ya. Konteks ini, konteks menyelamatkan nyawa, frase menyelamatkan nyawa, itu harus dikaitkan dengan menyelamatkan nyawa yang berhubungan dengan konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Karena menjadi pengikut Kristus, konsekuensinya nyawa bisa melayang. Lah, ada orang-orang tertentu yang benar-benar karena imannya kepada Yesus, orang itu kehilangan nyawanya. Dan terhadap orang-orang yang kehilangan nyawanya karena Yesus, justru Yesus menyelamatkan. Nah, terhadap orang-orang seperti ini justru Yesus menyelamatkan hidup kekal. Karena tidak mungkin orang yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan rela kehilangan nyawa demi Kristus. Saya ulangi sekali lagi ya. Tidak mungkin orang yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan rela kehilangan nyawanya demi Kristus. Tidak mungkin. Jadi fakta bahwa orang itu rela kehilangan nyawanya karena Kristus, berarti itu menunjukkan bahwa orang itu benar-benar Kristen yang sejati. Kenapa ini saya perlu tekankan? Karena supaya jangan sampai salah mengerti. Salah mengerti dalam pengertian apa? Oh, berarti yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang kehilangan nyawanya tok ya? Tuh, berarti kalau gitu kan seolah-olah keselamatannya karena perbuatan. Jangan salah. Orang ini diselamatkan bukan karena dia kehilangan nyawa, tetapi lebih ke arah orang ini memang sudah percaya kepada Yesus. Karena yang mendorong dia untuk rela mati, itu adalah kepercayaannya kepada Yesus yang tidak tergoyahkan. Saudara nangkap sampai di sini ya. Jadi jangan dilihat gini ya. Oh, dia tuh rela kehilangan nyawanya. Karena rela kehilangan nyawanya, maka diselamatkan. Bukan. Bukan seperti itu. Pemikirannya yang benar adalah karena orang itu sudah percaya Yesus. Karena orang yang beriman, dia adalah seorang pengikut Kristus. Maka dia rela kehilangan nyawanya. Maka Tuhan menyelamatkan. Bukan gara-gara tindakan kehilangan nyawanya, bukan. Tapi karena imannya kepada Kristus. Itulah sebabnya slide ini saya beri judul Salvation Only by Faith Alone. Gitu ya. Maksudnya keselamatan hanya karena iman saja. Bukan karena perbuatan. Oke, ayat 25. Apa gunanya seorang itu memperoleh seluruh dunia, tetapi dia membinasakan atau merugikan diri sendiri? Nah, ini menunjukkan visi hidup seseorang ya. Secara normal, orang berdosa itu secara natur ya. Itu pengen memiliki lebih banyak hal-hal duniawi. Karena dengan memiliki banyak hal, dipikirnya dengan memiliki itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Firman Tuhan justru, orang memperoleh seluruh dunia, tapi justru itu merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang itu fokus hidupnya terhadap dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan hal-hal yang bersifat spiritual, kekekalan. Itu tidak ada pikiran. Padahal orang hidup itu terbatas. Mau sampai berapa tahun itu hidup? Pasti ada suatu saat engkau akan meninggal. Nah, pernah tidak dipikir bahwa setelah engkau meninggal, harta yang demikian banyak itu engkau sediakan untuk siapa? Itu kata firman Tuhan ya. Ketika engkau pergi daripada dunia ini, engkau juga tidak membawa secuil pun daripada saham-sahammu, bukan? Tidak membawa daripada surat-surat depositomu, bukan? Atau surat-surat tanahmu, bukan? Engkau tidak menikmati ketika engkau meninggal. Tetapi justru, kalau engkau percaya ada kehidupan setelah kematian, maka Allah itu akan meminta segala pertanggungjawaban atas semasa engkau hidup. Engkau melakukan apa?
pengen memperoleh seluruh dunia, sehingga ngorbankan cara apapun untuk memperolehnya, atau gimana? Yang tidak disadari oleh orang-orang seperti ini adalah kebahagiaan yang sejati itu tidak melekat pada kebendaan, tapi melekat pada Kristus. Saudara, secara filosofi ya, kenapa kok kebahagiaan yang sejati itu tidak boleh melekat pada kebendaan? Yang namanya kebendaan, kalau bendanya rusak atau hilang, sukacitanya hilang enggak? Oh, hilang. Karena melekat pada kebendaan. Apakah suatu benda itu kekal selama-lamanya? Jawabnya tidak. Suatu benda pasti ada umurnya, memiliki awal dan memiliki akhir. Jadi, kalau seseorang meletakkan sukacitanya pada kebendaan yang fana, maka sukacitanya sifatnya juga fana. Sementara ini dikatakan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati nilainya kekal, men. Nah, kalau nilainya kekal, logikanya meletakkan sukacitanya melekat pada apa? Melekat harus pada Kristus. Pada juru selamat kita yang agung dan yang ilahi. Karena yang ilahi itu bukan fana. Yang fana juga pasti bukan ilahi. Dan dari yang ilahi itu ada sukacita yang paling besar sekali. Sukacitanya apa? Diberi Louis Vuitton? Itu? Enggak. Louis Vuitton pun bisa musnah. Sukacita yang sejati adalah menikmati karya terbesar Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu yang rela mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa Anda dan saya. Itu adalah sukacita yang sejati. Bukan Louis Vuitton, Versace, atau mobil-mobil mewah seperti mobil Mercy mungkin, atau mobil-mobil sports, Lamborghini, Ferrari. Bukan. Kebendaan, ingat, dia bisa hilang. Ayat 26. Kesaksian seorang pengikut Kristus. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Menjadi pengikut Kristus harus berani bersaksi di hadapan orang banyak. Ini penting. Karena gini ya, nah itu kan judul renungannya kan ada 6S dalam kehidupan orang Kristen ya, saya jelaskan ya. Pertama, orang itu statusnya adalah sinner, berdosa. S pertama. S yang kedua itu salvation. Orang berdosa butuh keselamatan. Ya toh? Keselamatannya ada dua macam cara. Keselamatan melalui perbuatan baik dan keselamatan melalui iman saja. Kalau kita analisa satu-satu, keselamatan melalui perbuatan baik jelas tidak mungkin. Karena tidak mungkin manusia itu baik 100% seumur hidupnya dari lahir ceprot sampai meninggal. Gak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Kalau Anda ngomong, oh mungkin, ya itu berarti saat itu Anda sudah melakukan kesalahan pertama, yaitu berbohong. Itu ya. Karena Anda menyangkali diri Anda tuh berdosa. Tidak mungkin. Manusia pasti ada dosa, pasti ada cacat. Itu sebabnya kita coret salvation yang di sini pasti bukan salvation by good deeds, pasti dicoret. Jadi salvation-nya itu pasti only by faith alone. Nah, kalau seperti itu berarti need S yang ketiga yaitu Savior. Juru selamat. Karena apa? Manusia yang berdosa kalau tidak bisa menyelamatkan diri melalui perbuatan baik, berarti butuh pihak eksternal di luar daripada manusia yang bisa menyelamatkan kita. Lah, butuh apa? Savior, juru selamat. Nah, juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Ketika engkau menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat, dia akan mengubah Anda yang status awal yang pertama S1 adalah sinner menjadi S yang keempat yaitu saint, orang-orang kudus. Dan saint, orang-orang kudus itu mengalami yang namanya sanctification, yaitu apa? Penyucian. Atau lebih tepatnya progressive sanctification. Artinya penyucian yang terus-menerus. Dan ini yang kita bicarakan S yang ke-6, itu sesuai dengan Lukas pasal yang ke-9 ayat 26, yaitu adalah
bersaksi kepada Yesus, bersaksi tentang Yesus kepada orang banyak, gitu ya. Sharing, yang keenam adalah sharing God's love to the other. Jadi menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa itu kepada orang-orang yang belum mengenal dan belum percaya Yesus adalah Tuhan. Yaitu adalah 6S dalam kehidupan Kristen. Ayat 27. Aku berkata kepadamu, sungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kita jadi penasaran ya. Yang tidak mati sampai kerajaan Allah datang nih siapa? Gitu. Sampai sekarang kerajaan Allah ini belum datang. Kalau kita berpikir kerajaan Allah itu adalah second coming of Jesus Christ. Tetapi ada orang yang ngomong gini, apa mungkin ini Yohanes ya? Karena Yohanes adalah murid yang dikasihinya yang matinya itu paling tua, paling panjang umurnya, panjang umurnya, dan di kitab Wahyu dia melihat penglihatan-penglihatan tentang kerajaan Allah. Mungkin sekali orang ini adalah Yohanes. Cuma permasalahan teksnya itu adalah penggunaan kata gantinya itu jamak. Sebelum mereka, bukan hanya Yohanes. Berarti ada orang-orang lain selain Yohanes yang melihat kerajaan Allah yang enggak semasa hidupnya. Nah, kita berpikir lagi, loh, semasa hidupnya kan kerajaan Allah belum ada, belum berdiri. Tidak seperti yang diceritakan dalam Wahyu. Nah, kita bisa berpikir, apa sih definisi kerajaan Allah itu? Nah, beberapa penafsir mengatakan bahwa ketika Yesus itu bangkit, mengalahkan maut, maka disitulah titik awal kerajaan Allah dimulai. Nah, kalau penafsiran ini bisa diterima, maka seluruh murid-murid, kecuali Yudas, yang adalah saksi mata itu masuk kualifikasi melihat kerajaan Allah. Jadi luar biasanya seperti ini ya. Jadi ada orang yang menafsirkan Yohanes, tapi keberatannya kalau ini dikatakan Yohanes, orang ini adalah kata ganti yang digunakan adalah jamak. Kata ganti orang ketiga jamak, bukan tunggal. Kalau tunggal ada kemungkinan Yohanes. Tapi karena jamak, tak mungkin Yohanes itu melihat penglihatan sama rame-rame orang. Enggak, dia sendirian. Berarti yang dimaksud Yesus bukan hanya Yohanes. Pasti ada yang lain. Nah, kalau kita terima kerajaan Allah itu adalah titik awalnya adalah kebangkitan Kristus. Maka para saksi mata kebangkitan setelah 40 hari itu Yesus menampakkan diri di bumi, mereka semua adalah saksi mata. Dan mereka masuk kualifikasi daripada orang yang hadir, yang tidak mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Oke, begitu penafsirannya kira-kira. Tuhan Yesus memberkati.